Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang hukum bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi Ayub sedang mandi, di hadapannya berjatuhan sekelompok belalang yang terbuat dari emas. Nabi Ayub segera mengumpulkannya dengan bajunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan dirimu dengan apa-apa yang engkau lihat?" Kemudian Ayub menjawab, "Demi keagunganmu ya Allah, apalah makna kekayaan tanpa keberkahanmu?" Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Ayub alaihissalam telah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ia merasa bahwa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat sekelompok belalang dari emas tersebut lebih baik daripada semua kekayaan yang telah dimilikinya. Oleh karena itu, betapa pentingnya keberkahan dalam rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan tidak akan membawa arti tanpa ada keberkahan. Dan dengan adanya keberkahan, harta dan rezeki yang sedikit akan bisa mencukupi semua kekurangan kita. Dan begitu pula sebaliknya. Tanpa ada keberkahan, rezeki meskipun banyak akan terasakan sempit dan selalu kurang, bahkan serta menyusahkan kita. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, agar rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi berkah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya untuk memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap datang waktu pagi, ada dua malaikat yang turun dan keduanya pun berdoa. Malaikat pertama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang bersedekah hari ini. Sementara malaikat yang satunya pun berdoa, ya Allah, berikan kehancuran bagi orang-orang yang menahan rizkinya hari ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil akan sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakhil dan kikir dengan tidak menyedekahkan sebagian hartanya akan merugi di dunia dan di akhirat karena tidak memiliki keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sejatinya orang yang bersedekah adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebab dengan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, menahan harta, tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mengundang kecelakaan dan kesengsaraan baik di dunia ataupun di akhirat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Kemudian dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang-orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, yang artinya siapa saja yang mau bersedekah dengan ikhlas, dengan mengharapkan rahmat Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala untuknya dengan lipatan ganda yang sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menyempitkan dan melapangkan rizki seseorang, serta kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya makan dengan buah-buahan di surga nanti. Dan barang siapa yang memberi minum seorang mukmin yang kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum dari Rahiqul Makhtum pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutupi aurat seorang mukmin dengan pakaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikannya dengan pakaian kemegahan di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Disebutkan juga dalam hadis riwayat At-Tabari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah dengan cara rahasia akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat dan hadis-hadis yang tadi, maka dapat kita ketahui bahwa hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah mustahabah, yaitu sebuah amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hal ini juga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli fikih. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa ada kalanya hukum sedekah bisa menjadi haram, yaitu ketika seseorang yang bersedekah kemudian mengetahui dengan pasti bahwa orang yang menerima sedekah atau yang diberikannya akan menggunakan hartanya tersebut untuk jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib. Misalnya, ketika seorang bertemu dengan orang yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu, begitu pula jika seorang yang bernazar hendak bersedekah kepada seorang atau lembaga, maka baginya wajib untuk menunaikannya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adapun berkenaan dengan hukum mengumumkan atau menyembunyikan sedekah, para ulama telah menjelaskan bahwa yang lebih utama adalah jika dia diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan, dalam arti diberitahukan kepada umum. Karena hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa salah satu kelompok hamba yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya, lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya tersebut. Namun tidak mengapa jika mengumumkan sedekah yang diberikannya itu bertujuan untuk bertahadus binikmatillahi ta'ala, yaitu untuk memberikan motivasi kepada yang lainnya agar mau dan bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menginspirasi dan mengajarkan manusia untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya alasan inilah yang diperbolehkan untuk mengumumkan sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini.
Semoga dapat bermanfaat dan semakin memperkaya keilmuan kita, sehingga membuat kita semakin bersemangat dalam menjalankan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.